saya rekam, nanti akan kita masukkan di YouTube sehingga kapan saja bisa diikuti. Saya ditelepon sama Dr. Kiai Haji Munir untuk mengisi dadakan. Jadi namanya dadakan ya ala dzikri, istilahnya ala dzikri. Jadi ya mohon diterima apa adanya. Nah, tapi sebagai seorang muslim, kalau diajak ke jalan kebenaran ya jangan sampai menolak. Diajak ke jalan kebenaran itu sudah sesuatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi saya diajak ke jalan Allah. Insya Allah kalau kita berada dalam acara seperti ini, dalam situasi seperti ini, berarti kita berada di jalan yang benar. Insya Allah kita semua, baik yang sudah join maupun yang belum join, berarti sudah berada di taufik, di jalan yang insya Allah tempat datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya lihat di player di link Zoom, ini acaranya sudah ke 5.000, maaf ya, 5.000 5.380. Ya, 5.380. Sudah sesuatu yang luar biasa. Rutinitas sudah 5.380. Sudah berapa tahun itu kira-kira? Saya 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun, luar biasa sekali. 15 tahun itu bukan perjalanan yang sebentar, tapi perjalanan yang lama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu pagi ini kita akan mengisi materi dengan judul kita merubah rutinitas menjadi kualitas. Merubah rutinitas menjadi kualitas. Kita memang hidup itu seolah-olah rutin. Kita mohon maaf saja sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 28 kalau tidak salah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ayat ini sangat dalam sekali karena kata Allah, kita ini tadinya ini tidak ada. Tapi bukan hanya itu. Sebelum Allah mengatakan begitu, Allah justru dengan sebuah pertanyaan yang sangat dalam. Kaifa takfuruna billah? Coba. Kenapa engkau kufur kepada Allah? Kaifa takfuruna billah? Wa kuntum amwatan. Padahal dulunya kita tidak ada. Dulunya kita tidak ada. Tapi atas izin Allah, fa'ahyakum. Kita diadakan. Kita dilahirkan ke muka bumi ini. Bahkan subhanallah, kalau kita mau bicara lebih dalam lagi, bahkan sebelum kita ada, Allah sudah menyiapkan semua fasilitas untuk kita. Semua keperluan untuk kita sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terjun bebas. Allah menjadikan kita, mengadakan kita, melahirkan kita. Tapi Allah juga bertanggung jawab terhadap segala sesuatu tentang kebutuhan kita. Fa'ahyakum. Maka di dalam sejarah kehidupan kita, kita diuji. Fa'ahyakum. Karena apa? Karena kita nanti pada saatnya diminta atau tidak diminta, kita akan dipaksa. Summa yumitukum. Kita semuanya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, ya enggak, presiden saja yang punya kekuasaan begitu hebat, ya, tidak ada yang bisa hidup untuk selamanya, ya. Presiden itu dilindungi oleh dokter spesialis, tim dokter kepresidenan. Tapi malaikat Israel tidak takut dengan tim dokter kepresidenan. Meleng sedikit dicabut juga. Tidak ada yang bisa membantah. Summa yumitukum. Tapi persoalannya tidak akan selesai sampai di situ. Setelah kita mati, nanti saatnya summa yuhyikum. Nanti akan dibangkitkan kembali. Tidak ada. Tanpa terkecuali, semuanya akan dibangkitkan kembali. Bukan hanya itu saja. Setelah dibangkitkan kembali, kita akan diminta pertanggungjawabannya.
Selama perjalanan hidup kita, kita akan diminta pertanggungjawabannya. Kenapa kita harus diminta pertanggungjawabannya? Karena kita akan ilaihi turja'un. Semuanya akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang kembali kepada tempat lain. Kembali semuanya kepada Allah. Dan kembalinya itu hanya ada dua tempat. Satu namanya surga, yang satu namanya neraka. Untuk itu ini bukti keadilan Allah. Yang baik silakan masuk surga, yang tidak baik silakan masuk neraka. Tidak mungkin orang semuanya masuk surga semua, tidak mungkin semuanya masuk neraka semua. Ini adalah keadilan yang maha adil. Ini adalah keadilan yang maha adil. Maka keadilan menurut Al-Quran dan hadis, keadilan menurut Allah itu semangatnya adalah semangatnya adalah pembuktian. Sementara keadilan menurut hukum positif, semangatnya adalah pengingkaran. Mohon maaf saja, coba saja kalau di pengadilan dunia ini ya, orang salah, siap-siap apalagi yang punya uang banyak, membayar pengacara semahal apapun, yang penting supaya bisa bebas. Nah, karena apa? Karena manusia itu lebih takut kepada hukum dunia daripada hukum Allah. Sementara keadilan menurut Allah semangatnya adalah pembuktian. Karena apa? Makanya harusnya kalau koruptor dihukum korupsi 78 triliun, dihukum cuma 2 tahun, belum dihukum sudah dibebasin. Harusnya koruptor yang seperti itu begitu dijatuhin hukuman cuma 2 tahun. Pak Hakim, saya usul. Apa usulmu? Ya, saya minta dihukum mati, Pak Hakim. Kenapa? Kok saya koruptor 78 tahun cuma dihukum 2 tahun? Saya minta dihukum mati karena saya lebih takut hukum Allah daripada hukum dunia. Harusnya begitu. Tapi baru saja jadi tersangka sudah membayar pengacara yang mahal untuk membebaskan diri. Ini tandanya lebih takut pada hukum dunia daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali kepada topiknya, yaitu kita menjadikan rutinitas supaya menjadi berkualitas. Persoalannya apa? Karena kita, ya mohon maaf saja, tadi bangun tidur, nanti kita melaksanakan aktivitas sampai sore, sampai tidur lagi, sampai pagi lagi, itu berputar seperti itu. Kita melakukan aktivitas dari lahir, lalu kecil, lalu sekolah, lalu dapat pekerjaan, lalu berkeluarga, lalu punya anak, lalu punya cucu, lalu kita menunggu kalau bisa punya cicit, dan itu tidak akan mungkin selamanya, suatu saat akan meninggal. Kalau saat ini saya jadi pengacara, jadi penguasa, suatu saat kita akan jadi rakyat biasa. Begitulah berputar. Begitulah hidup itu berputar. Sehingga ada yang memaknai repetition to repetition only. Ya pengulangan dan pengulangan saja. Sebenarnya tidak. Sholat subuh kita hari ini harusnya jauh lebih berkualitas dari hari kemarin. Tapi saya tidak menggunakan kata itu. Umumnya orang mengatakan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Tapi kalau saya menggunakannya hari ini harus lebih bagus dari hari esok. Kenapa saya menggunakan itu? Karena kalau kita bisa melakukan yang terbaik hari ini, kenapa harus nunggu besok? Kalau kita bisa melaksanakan yang terbaik hari ini, lakukan yang terbaik hari ini. Kalau ternyata kita besok masih dikasih kesempatan untuk hidup, lakukan yang lebih bagus lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita sering memaknai hidup itu rutin, seolah-olah hanya rutinitas saja, seperti matahari terbit dari arah barat nanti tenggelam ke arah timur, besok begitu lagi dan begitu lagi. Itulah kesalahan kita, kesalahan yang fatal. Akibatnya apa? Kita tidak bisa mengukur apakah hari ini lebih berkualitas apa tidak. Apakah hari ini hidup kita berkualitas apa tidak. Tidak salah kalau Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa manusia itu semuanya dalam kerugian. Karena apa? Karena kita memaknainya rutinitas. Ya mohon maaf saja, baru saja selesai melaksanakan ibadah haji. Sekarang jamaah sedang pada berdatangan untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan menurut Allah mengatakan bahwa orang yang haji mabrur itu
tidak ada pahala kecuali sorga. Ternyata haji mabrur itu balasan yang sangat luar biasa. Karena dalam hidup ini, tujuan hidup kita jangka pendek adalah fid dunya hasanah. Jangka panjang adalah fil akhirati hasanah. Di wafil akhirati hasanah itu tidak lain adalah sorga yang kita kejar-kejar. Dan itu sudah dijanjikan oleh Allah melalui haji. Barang siapa yang haji mabrur, tidak ada balasan kecuali sorga. Harusnya orang-orang yang mohon maaf saja hanya tahun ini saja yang sekitar 100.000. Kalau biasanya dalam kondisi normal 200.000 jamaah haji Indonesia yang pulang. Harusnya yang 200.000 itu menjadi mabrur semua. Kalau yang 200.000 menjadi haji mabrur semua, nggak usah semualah, 10% saja dari 200.000 itu menjadi haji mabrur, insya Allah Indonesia itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena apa intinya haji mabrur? Dia akan menjadi teladan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi bagi lingkungannya. Dan dia akan menjadi sinar. Tapi ternyata apa yang terjadi? Kadang-kadang justru pulang haji malah korupsinya meningkat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita merubah rutinitas menjadi kualitas. Mari kita tanya, apakah sholat subuh kita yang tadi baru saja kita laksanakan itu lebih bagus apa tidak? Memang sholatnya itu tidak bertambah 2 rakaat. Tapi apakah yang 2 rakaat itu lebih bagus apa tidak? Saya alhamdulillah membuat suatu parameter atau ukuran. Saya senangnya begitu memang. Saya sudah membuat suatu parameter atau ukuran untuk mengukur apakah hari-hari kita ini meningkat apa tidak. Parameter ini sudah saya praktekkan. Saya praktekkan di lapas lembaga pemasyarakatan di Salemba. Karena kebetulan ya, mohon maaf saja, silakan cek saya sejak tahun 2000 itu membina lapas Salemba. Jadi para narapidana yang akan keluar itu kita bina dulu. Sampai nanti betul-betul yakin setelah keluar itu dia tidak akan kembali lagi. Dan itu sudah saya lakukan sekian puluh tahun lalu. Jadi kalau sekarang nanti jamaah terutama yang ada di Jakarta ini ketemu dengan orang yang bertato, tapi orangnya itu baik, itu tanyakan saja, dari mana sampean? Dia akan jawab. Dia tidak akan malu, dia akan jawab, saya dari jebolan lapas Salemba. Kenapa saya baik? Karena saya dididik dengan Ustadz Muftadi. Dia akan mengatakan begitu. Insya Allah. Kalau jamaah, terutama yang dari Jakarta dulu, itu kalau kita naik Metro Mini, lalu ada orang bertato, minta-minta, sambil mengatakan, saya ini baru keluar dari lapas. Itu maksudnya menakut-nakuti supaya dikasih uang yang banyak. Tapi sekarang tidak ada lagi itu. Bahkan justru kebalikannya, ada orang bertato, tapi sikapnya bagus sekali. Dan dia melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya ajarkan kepada mereka, ya, sampean tolong ya nanti setelah keluar supaya bisa diterima oleh masyarakat. Supaya bisa diterima oleh masyarakat haruslah berbuat baik. Tapi nggak usah khawatir, ya nggak usah berkecil hati, karena masyarakat pasti akan menolak sampean. Kenapa ditolak? Karena sampean keluaran dari penjara. Orang biasanya keluaran dari penjara itu ditolak di lingkungan masyarakat. Akibatnya apa? Akibatnya dia kembali lagi. Tapi karena sudah kita bekali, ya meskipun dia ditolak di lingkungan masyarakat, dia insya Allah akan bersabar dan akan menunjukkan perilaku yang bagus. Dan dengan perilaku yang bagus itu, insya Allah nanti masyarakat justru akan jatuh cinta. Luar biasa sekali. Orang baru keluar dari penjara, tapi kelakuannya bagus, akhlaknya bagus, imannya bagus. Ya, orang belum datang ke masjid dia sudah datang duluan. Ya, dia membersihkan masjid. Kalau sampean bisa azan silakan azan ya. Karena sampean itu tidak perlu punya paham tentang agama sehingga ceramah ke sana kemari. Yang diperlukan dari sampean itu cukup contoh, cukup perilaku yang bagus. Dengan sampean berperilaku yang bagus, orang itu akan mengangkat 2 jempol. Ih, luar biasa sekali. Tidak disangka, ternyata baru keluar dari penjara, tapi dia itu lebih bagus daripada kita. Sementara kita yang ngakunya orang bagus, ternyata ketinggalan jauh dengan mereka. Itu saya lakukan karena saya buat satu instrumen untuk mengukur. Jadi awal yang masuk ke penjara, saya kasih instrumen. Nanti setelah saya didik sekian waktu, lalu saya kasih suruh ngisi lagi.
ada peningkatan. Kalau tidak ada peningkatan, meskipun dia sudah bisa keluar, saya rekomendasikan kepada kalapasnya supaya dididik lagi. Sehingga kalau memang dia dikeluarkan dari penjara, dalam arti kata sudah bebas, itu yakin mereka tidak akan kembali lagi. Mereka sudah bisa bergaul, bukan hanya bisa bergaul, tapi bisa memberi contoh kepada masyarakat sekelilingnya. Itu sudah saya lakukan. Tapi untuk di luar itu instrumen yang saya punya, ya bisa saja orang itu menolak. Ya enggak? Karena kita ini mohon maaf saja, kalau kita bicara dengan orang pintar itu paling susah. Karena orang pintar itu kadang-kadang merasa tidak butuh dengan masukan dari orang lain. Orang pintar itu biasanya lebih suka memberi daripada menerima. Ya, karena orang pintar itu merasa dirinya sudah penuh dengan segalanya, sudah tidak butuh lagi masukan dari siapapun. Makanya instrumen yang saya punya, saya praktekkannya di lapas. Di lapas itu mohon maaf saja jamaah sekalian, ya ini perlu saya sampaikan. Itu sesuatu yang selama ini dianggapnya kalau di lapas itu wah penuh dengan kekerasan dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya tidak bicara di tempat lain, tapi minimal di tempat yang saya laksanakan itu di lapas itu suasananya jauh lebih luar biasa dalam segi keagamaan. Karena saya yang membina di sana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai salah satu contoh saja. Kalau kita melaksanakan sholat tarawih di akhir bulan Ramadan, insya Allah di masjid manapun di akhir bulan Ramadan itu jamaahnya semakin maju. Artinya apa? Sofnya semakin berkurang. Tapi di lapas itu meskipun di hari terakhir sekalipun sofnya masih penuh. Kalau tidak percaya nanti saya share aktivitas di akhir bulan Ramadan. Meskipun di akhir bulan Ramadan soknya masih penuh dan antusias sekali untuk menerima tausiah-tausiah semacam ini. Kenapa? Saya pun sangat enjoy di sana. Kenapa? Kalau saya menyampaikan di luar itu sekedar seremonial belaka, tapi kalau di sana itu betul-betul diterima. Kenapa? Mereka itu seperti orang yang sedang di padang pasir membutuhkan air. Maka begitu dikasih air, dia berebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada kita, marilah kita rubah rutinitas yang selama ini kita lakukan menjadi suatu kualitas. Caranya seperti apa? Kalau di lapas saya membuat suatu instrumen untuk mengukur. Ya, memang belum pernah ada di dunia ini untuk mengukur, tapi perintah Allah di dalam Al-Qur'an, hasibu qabla an tuhasabu. Kita muhasabah dan muzakkar. Tapi kita tidak pernah. Karena untuk mengukur diri kita masing-masing itu berat. Karena introspeksi itu bukan pekerjaan yang ini. Kalau introspeksi itu kadang-kadang kita yang diingat-ingat yang baik saja. Kekurangannya kadang-kadang dilupakan. Kita tidak jujur, sehingga kita tidak bisa maju. Tapi kalau kita memahami kekurangan saya di mana, maka kekurangannya akan saya perbaiki. Dan yang sudah baik kita akan kita tingkatkan. Sehingga hari ini harus jauh lebih bagus daripada hari esok. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, meskipun sifatnya mendadak, al-lazifi, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat minimal untuk diri saya dan untuk jamaah sekalian. Sebelum saya akhiri, saya kembalikan lagi kepada host. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih. Silakan Bapak, Ibu, mungkin ada yang mau bertanya. Baik yang bicara offline maupun online. Dari luar silakan, termasuk dari luar negara kalau ada yang mau. Ya. Pak Andi Yunus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Munir. Ya. Ada yang mau bertanya atau memberi tambahan dari tausiah yang sampai oleh Pak Muhtadi? Pak Yusnita kelihatannya mau bicara, Singkawang? Nah, belum Pak, dengar lo. Ada Bapak Ibu nggak ada? Nggak ada Pak Muhtadi, lagi mikir-mikir membuat bubur merah putih katanya. Ya, ini nanti kita masukkan di YouTube ya. Lalu jamaah juga bisa klik di internet. Materi ini sudah ada di internet ya. Judulnya rutinitas, merubah rutinitas menjadi kualitas. Karena memang kita ini selama ini senangnya melakukan hal-hal yang rutin tapi tanpa memaknai ya. Sehingga kita seperti air mengalir saja.
Ya, padahal seharusnya apapun yang kita lakukan semuanya harus terukur sehingga kita bisa tahu di mana posisi kita. Tapi sayangnya kita lebih banyak melakukan sesuatu yang rutinitas, kalau istilah kerennya seremonial saja. Termasuk ini acara sajadah fajar itu sudah 5.380 kali 15 tahun. Ya, tapi hasilnya sampai di mana? Ya, kita sulit untuk mengukurnya karena parameternya tidak ada. Sehingga tidak salah kalau Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi semuanya rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, orang beriman mungkin banyak, orang beramal soleh itu susah karena beramal soleh itu adalah implementasi dari iman itu sendiri. Beramal soleh itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kriteria khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Orang yang memberikan manfaat bagi orang lain itu bukan karena kaya, bukan karena pejabat, bukan karena penguasa, bukan karena pemimpin suatu organisasi besar, bukan. Sejauh mana kita memberikan manfaat kepada orang lain, dan itulah yang susah. Kalau memberikan manfaat kepada diri kita masing-masing, itu berlomba. Kita setiap hari itu bagaimana meningkatkan nilai tambah kita. Tapi bagaimana meningkatkan nilai tambah kita supaya bermanfaat kepada orang lain. Itulah yang terjadi. Contoh saja. Kita ikuti acara selanjutnya nanti. Setelah acara ditutup, boleh kita lanjut lagi dengan perbincangan. Silakan. Baik, selanjutnya sambutan pengurus masjid. Mas. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak ada sambutan masjid. Ada pemberitahuan awal. Jadi insya Allah